Halo sahabat JKN pendengar setia podcast Mawirogo, hadir kembali bersama kami. Saya Dianindi akan menemani pada episode kali ini. Jadi pada episode kali ini kita akan membahas tentang penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Penipuan ini bisa merugikan masyarakat yang kurang waspada, dan kita juga perlu tahu bagaimana cara melindungi diri kita dari modus-modus yang semakin canggih. Sudah hadir bersama saya Ibu Anita Yuliani selaku Kepala Bagian SDM Umum dan Komunikasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Madiun. Halo Ibu Anita. Halo Kak Dea. Kak Dea gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bu Anita sehat juga? Alhamdulillah saya sehat Kak Dea. Siap menerima pertanyaan dari Kak Dea. Terima kasih. Ngobrolin apa sih Kak Dea? Silakan Kak Dea. Mengingat masalah penipuan ini kan sangat penting sekali ya Bu ya. Kita harus bahas satu-satu nih Bu, agar sahabat JKN tuh terhindar dari penipuan yang modusnya tuh udah beragam banget gitu Bu. Langsung aja ya, mungkin Bu bisa dijelaskan terlebih dahulu apa saja modus penipuan paling umum yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan dan sering terjadi belakangan ini Ibu Nita. Oke Kak Dea. Jadi kalau selama BPJS Kesehatan ini kita banyak ya Kak Dia, kita terima laporan baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Yang paling baru ini dan terjadinya di wilayah Kantor Cabang Madiun itu ada penipuan terkait dengan pencetakan kartu. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa sekarang untuk peserta yang berobat kan tidak memerlukan lagi menunjukkan kartu. Kalau istilahnya kan KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Sekarang peserta dapat mengakses layanan kesehatan menggunakan NIK. Jadi bisa menunjukkan KTP-nya ataupun juga KIS digital yang ada di aplikasi mobile JKN ataupun juga KK. Misalkan kedua hal tersebut yang KTP ataupun kartu digitalnya tidak ada, bisa menunjukkan KK-nya. Asalkan ada NIK-nya bisa dilayani. Kemudian ada juga terkait dengan prosedur layanan kesehatan. Jadi yang terakhir ini baru masih hangat ini Kak Dea. Jadi yang terjadi di wilayah Kantor Cabang Madiun itu di Ngawi. Jadi di Ngawi itu ada penipuan kepada peserta untuk layanan tanpa rujukan ke rumah sakit. Padahal kita tahu ya, kalau untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan itu kan memang diperlukan rujukan untuk rawat jalannya dan juga bisa langsung apabila itu kondisinya gawat darurat. Dan kemudian mungkin Kak Dia juga pernah dengar juga sahabat JKN kalau sebelum-sebelumnya itu ada yang dikirimi SMS ataupun WhatsApp gitu ya, bahwa BPJS Kesehatan akan memberikan bantuan dana gitu. Itu juga pernah terjadi. Kemudian juga penipuan terkait dengan rekrutmen. Jadi ada dikirimi salah satu, kemarin ada yang melaporkan ini Kak Dia, salah satu peserta itu bahwa mendapatkan email bahwa yang bersangkutan itu lolos untuk seleksi penerimaan pegawai BPJS Kesehatan dan diminta untuk membayar sekian. Jadi yang bersangkutan harus melewati tahap-tahap itu yang disampaikan dalam email tersebut, kemudian harus membayar sejumlah uang untuk lolos sebagai pegawai BPJS Kesehatan. Seperti itu yang pernah kita dapatkan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan Kak Dea. Ternyata banyak sekali ya Bu ya. Karena itu yang paling sering saya dengar tuh yang itu tadi, yang pertama Bu. Kalau kartu pencetakan itu loh Bu. Iya, pencetakan kartu. Dimintain uang gitu Bu, di tiap RT apa gitu kan. Padahal sekarang kan BPJS sudah nggak pakai ya sahabat JKN. Bisa diingat kalau sekarang berobat itu nggak perlu pakai kartu KIS itu. Jadi hanya menunjukkan NIK ya Ibu. Betul, ya. Terus kita ini jadi penasaran ya Bu ya. Kira-kira tuh mengapa gitu penipu itu sering menggunakan nama BPJS Kesehatan untuk melakukan aksinya gitu? Jadi gini Kak Dea, di era digital ini memang kan dampaknya dari perkembangan teknologi itu macam-macam ya, terkait dengan keamanan data juga. Jadi kalau
di era digital ini bisa kita ketahui bahwa penipuan itu ada dua macam. Yang pertama itu menyasar ke psikologisnya korban. Jadi memanipulasi supaya yang bersangkutan itu membocorkan data-data rahasianya seperti nomor rekening atau password dan sandi seperti itu. Kemudian yang kedua itu namanya phishing. Jadi korban akan dikirimi tautan seperti untuk mengakses alamat-alamat tertentu itu. Jadi nanti si penipu nanti akan melakukan phishing itu. Penipu akan mengirimkan tautan-tautan bisa melalui WhatsApp, SMS ataupun email yang nantinya akan diakses korban, dan di sana mereka tidak akan secara tidak sadar akan memberikan informasi-informasi sesuai yang diharapkan oleh penipu. Nah, untuk menguatkan bahwa yang dilakukan penipu itu benar atau supaya si korbannya itu nanti dapat mengikuti apa yang diharapkan oleh si penipu, biasanya mencatut nih nama-nama institusi besar, termasuk salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Jadi harapannya mungkin si penipu ini ketika mengatasnamakan BPJS Kesehatan, si korban akan percaya. Jadi, oh ini saya dapat nih info dari BPJS Kesehatan nih. Nah, secara tidak sadar si korban nanti mengikuti alur-alur yang sudah dirancang oleh si penipu itu untuk mengorek data-data rahasia dari si korban gitu, Mbak Dea. Jadi kita tuh harus lebih berhati-hati, lebih pintar dari penipunya tuh pintar-pintar ternyata ya Bu ya. Iya, karena era digital ini luar biasa Mbak Dea. Iya. Jadi sudah si penipu pun juga memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk melancarkan aksinya. Nah kan tadi juga udah dijelasin sama Bu Andita ya di awal-awal tadi tentang penipuan ini tuh dilakukan melalui SMS, telepon hingga media sosial lainnya gitu Bu. Nah ini tuh kira-kira bagaimana gitu Bu biasanya modus ini bekerja? Modus ini bekerja biasanya nanti si penipu akan mengirimkan Mbak Dia, seperti tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi nanti penipu akan mengirimkan pemberitahuan dengan mencatut nama instansi besar, salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Jadi yang pernah terjadi itu adalah si penipu nanti mengirimkan, biasanya kalau kita itu kan tertarik ya kalau ada hadiah-hadiah, dapat iya, apa gitu kan ya. Nah itu yang pernah terjadi dan mungkin sekarang ini masih juga, tapi memang sudah jarang kita dengar itu melalui WhatsApp pesan berantai bahwa BPJS Kesehatan akan memberikan bantuan dana sekian juta, nanti akan dikirimkan linknya untuk diisi seperti itu. Nah kemudian juga ada yang berkunjung dari rumah ke rumah, jadi si penipu ini menyasar ke peserta-peserta untuk mencetak kartu yang seperti saya sampaikan tadi ya Kak Dea dan sahabat JKN. Kemudian juga memberikan fasilitas khusus yang tidak sesuai dengan prosedur dari layanan program JKN. Nah, yang harus kita waspadai itu ada tanda-tandanya. Kalau untuk layanannya BPJS Kesehatan, layanan administrasi peserta itu kan free ya, alias gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, kalau nanti dari peserta ataupun korban ini nanti ternyata ada indikasi-indikasi bahwa untuk melakukan atau untuk mendapatkan layanan tertentu itu ternyata yang bersangkutan harus membayar, sudah pasti itu adalah penipuan, karena BPJS Kesehatan layanannya tidak memungut biaya sepeser pun, seperti itu Kak Dea. Jadi cara antisipasinya itu cukup mudah ya Bu ya. Bisa dilihat aja ini bayar apa enggak. Kalau free ini udah pasti bener gitu ya Bu ya. Kalau berbayar udah diabaikan aja gitu ya Bu ya. Iya, yang paling mudah seperti itu, karena kita tahu kan peserta JKN ini kan bermacam-macam ya segmennya, usianya juga, latar belakang pendidikannya juga macam-macam. Jadi untuk umumnya untuk kita mengidentifikasi itu penipuan atau bukan, yang paling mudah adalah itu. Karena semua layanan administrasi JKN itu gratis alias tidak berbayar gitu Kak Dia.
Lalu nih Bu, apa BPJS Kesehatan tuh pernah menerima laporan resmi dari korban-korban penipuan Bu? Jika ada, itu bagaimana Bu menanganinya? Kalau secara langsung sayangnya kok belum ya Kak Dea. Jadi biasanya yang menyampaikan kepada BPJS Kesehatan itu biasanya saudara terdekatnya ataupun orang yang kenal dengan korbannya. Tapi kalau secara langsung dari korbannya itu belum pernah. Padahal kita mengharapkan jangan sungkan-sungkan gitu ya dari korbannya itu untuk melaporkan ke BPJS Kesehatan. Kalau yang terjadi kemarin kita akan melakukan pemberitahuan ke masyarakat dengan memanfaatkan teman-teman di media. Jadi kita sampaikan pengumuman bahwa kalau ada kunjungan dari orang atau oknum yang mengaku dari BPJS Kesehatan kemudian memungut biaya untuk layanan administrasi tertentu, bahwa itu adalah hoax atau tidak betul itu dilakukan oleh pegawai BPJS Kesehatan gitu Kak Dea. Nah kalau misal ada yang tertipu nih Bu, terus melaporkan ke BPJS tuh, apakah boleh itu Bu? Boleh Kak Dea. Jadi untuk sahabat JKN mudah-mudahan nggak ada ya, tapi ya cukup, mungkin kemarin memang masih ada, tapi mudah-mudahan harapan kita ke depannya sudah berkurang ataupun tidak ada sama sekali. Nanti peserta JKN ataupun calon peserta yang tertipu terkait dengan layanan BPJS Kesehatan, kalau ada yang tertipu boleh melaporkan ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Nanti kita akan menindaklanjuti dengan menyampaikan pengumuman melalui media-media yang bisa dijangkau oleh masyarakat bahwa terjadi penipuan, supaya tidak terjadi penipuan yang serupa. Tapi mungkin kalau untuk korban-korbannya yang ternyata sudah mengalami kerugian berupa materi, nanti bisa melaporkan kepada yang berwajib gitu Kak Dea. Kalau dari kita nanti untuk antisipasinya dan untuk mencegah kedepannya agar tidak terulang lagi, kita sangat berterima kasih kalau misalkan nanti ada yang korban-korban penipuan itu melaporkan ke BPJS Kesehatan. Nanti kita akan tindak lanjuti sesuai dengan yang prosedur yang ada di BPJS Kesehatan gitu. Semoga nggak ada ya Bu ya. Semoga nggak ada. Makanya nih diadain podcast ini Bu, biar sahabat JKN tuh nggak ada yang kena tipu gitu ya Bu. Iya, mudah-mudahan gitu ya. Nanti kalau yang bisa, yang punya kesempatan menyimak kegiatan kita podcast hari ini, mudah-mudahan ini jangan sampai gitu nanti tertipu dengan modus-modus yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan gitu. Nah kan dari peserta BPJS-nya ini kan beragam ya Bu ya. Tadi juga Bu Nita udah dijelaskan background-nya itu berbeda-beda gitu Bu. Nah siapa sih Bu yang paling rentan menjadi target penipuan ini Bu? Apakah ada segmen masyarakat tertentu yang sering kali menjadi korban gitu Bu? Iya betul Kak Dea. Nah yang di belakangan ini ternyata penipu ini menyasar kepada peserta JKN dengan rentang usia pensiun Kak Dea. Biasanya kan yang bapak ibu yang sudah usia pensiun ini tidak begitu aktif ya, atau mungkin tidak mengikuti perkembangan teknologi. Jadi yang bersangkutan ini, si oknum penipu ini datanglah ke rumah-rumah. Jadi modusnya itu datang ke rumah-rumah para pensiunan ini, menyampaikan bahwa tentang kartu KIS, kemudian tentang rujukan. Nah, karena yang bersangkutan ini kurang terpapar terkait informasi terkini, nah itu mudah percaya. Jadi segmennya mereka mengambil untuk pensiunan. Kalau pensiunan itu rata-rata kan pasti sebagai peserta JKN ya Kak Dea, karena mereka waktu aktif dijamin, begitu pensiun juga pensiunan dari PNS ini kan dijamin. Jadi mereka menyasarnya ke ini, ke beliau-beliau ini yang sudah usia-usia pensiun ini Kak Dea. Gitu. Jadi nanti mungkin kalau Bapak Ibu peserta JKN, kalau mungkin nanti mendapatkan
tamu, karena ini kan ada yang langsung dikunjungi ke rumah nih Kak Dea, mendapatkan tamu ataupun nanti mendapatkan informasi melalui SMS ataupun pesan-pesan di WhatsApp, nanti mungkin ditanyakan dulu ke keluarganya ya, ditanyakan dulu ke keluarganya yang lebih muda, apakah ini memang benar-benar ini dari BPJS Kesehatan. Harapannya kalau yang beliaunya itu menanyakan ke yang lebih muda, harapannya bisa konfirmasi kepada BPJS Kesehatan apakah ini benar atau tidak gitu. Jadi jangan serta-merta nanti langsung ditanggapi seperti itu Kak Dia. Iya, terus itu ya berarti ya Bu ya, yang muda-muda gitu yang mungkin nonton podcast ini gitu, bisa disampaikan ke bapak ibunya gitu, biar nggak langsung, kan biasanya kalau bapak ibu kan nggak langsung mikir terus oh iya gitu, langsung gitu ya Bu. Percaya gitu, apalagi kalau nanti si penipunya ini meyakinkan gitu ya penampilan dan penyampaiannya gitu ya. Mungkin kalau mereka belum tahu gitu buat bapak ibu gitu Bu, bisa disampaikan kah Bu apa saja tanda-tanda atau ciri-ciri yang harus diwaspadai oleh masyarakat agar tidak tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan itu Bu? Yang pertama, pegawai BPJS Kesehatan itu tidak melakukan kunjungan dari rumah ke rumah Kak Dea. Jadi kan kita punya kanal-kanal layanannya, kanal-kanal layanan tatap muka dan non tatap muka. Sedangkan yang tatap muka sendiri, kita itu kan ada di kantor, layanan di kantor, ada juga nanti teman-teman yang melakukan BPJS Kesehatan keliling, itu kan resmi dengan menggunakan seragam dan di tempat-tempat tertentu. Tapi pegawai BPJS Kesehatan itu tidak pernah Kak Dea melakukan kunjungan ke rumah-rumah, kemudian menawarkan untuk pencetakan kartu, menawarkan untuk membantu membuat rujukan ke FKRTL, itu tidak pernah gitu. Kalau mungkin dari identitas seperti ini itu mungkin bisa ya dipalsu gitu kan bisa, tapi Bapak Ibu sekalian yang mungkin nanti itu tanda-tandanya yang kami pesankan bahwa pegawai BPJS Kesehatan tidak pernah melakukan kunjungan dari rumah ke rumah untuk membantu pencetakan kartu ataupun untuk membantu prosedur-prosedur layanan gitu Kak Dia. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa diingat kalau petugas BPJS tuh nggak pernah ya Bu ya door to door gitu ya Bu ya. Door to door tidak karena pernah. Itu kanal layanan non tatap muka juga sudah banyak sekali ya Bu ya, bisa dimanfaatkan itu. Lalu ini Bu, kan banyak modus penipuan yang meminta data pribadi atau meminta peserta untuk mentransfer sejumlah uang nih Bu. Nah, bagaimana cara masyarakat bisa mengenali bahwa itu adalah penipuan Bu? Jadi kalau untuk mentransfer itu biasanya kan dikirimkan ya. Kalau ada untuk diminta mentransfer itu pasti nanti ada dikirim link dan sebagainya seperti itu. Nah, yang patut diwaspadai mungkin yang Bapak Ibu sahabat CKN yang tahu tentang email itu bisa ditandain. Jadi kalau email biasanya kan ada penipu itu kan dikirimkan ya untuk mengakses di sini gitu. Nah, itu kalau untuk domain emailnya BPJS Kesehatan itu hanya satu. Jadi di BPJS _kesehatan .go.id atau BPJS Kesehatan-kesehatan.go.id, tidak ada yang lain. Misalkan di belakangnya ada blogspot atau apa dan lain sebagainya, sudah dipastikan kalau itu dari si penipu atau atau salah satu bentuk penipuan. Jadi kalau sahabat CKN nanti bisa ditandain itu seperti itu. Dan kemudian BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan donasi-donasi ataupun pemberian-pemberian hadiah-hadiah itu melalui blast ataupun yang di blast WhatsApp ataupun melalui SMS gitu Kak Dea. Jadi kalau misalkan kegiatan-kegiatan BPJS Kesehatan pasti nanti akan diinfokan secara resmi nanti di websitenya BPJS Kesehatan ataupun media-media sosial resmi dari BPJS Kesehatan gitu Kak Dea. Harus melihat dari yang akun terverifikasi gitu. Betul, ya Bu ya. Yang centang gitu ya Kak Dea. Lalu ini Bu, apakah BPJS Kesehatan tuh memiliki kebijakan tertentu terkait permintaan
permintaan data pribadi atau informasi finansial dari peserta, Bu. Misalnya, apakah BPJS Kesehatan tuh pernah meminta data pribadi secara langsung melalui telepon atau SMS, Bu? Tidak pernah Kak Dea. Oh iya, kan kalau untuk keperluan itu hanya untuk pendaftaran ya Kak Dea, ataupun layanan administrasi lainnya, itu pun juga melalui kanal-kanal resmi dari BPJS Kesehatan, seperti peserta datang sendiri ke kantor BPJS Kesehatan, ke mall pelayanan publik, kemudian kegiatan BPJS keliling oleh teman-teman yang biasanya keliling ke desa-desa, ataupun juga dari kanal-kanal non tatap muka milik BPJS Kesehatan yang sudah pasti itu nanti akan dilindungi keamanan datanya. Jadi kalau BPJS Kesehatan melalui permintaan melalui SMS dan lain sebagainya itu tidak pernah dilakukan oleh BPJS Kesehatan, karena kalau yang layanan kita ketahui itu ada layanan Pandawa itu yang menggunakan aplikasi WhatsApp, itu nanti peserta pun nanti akan dikirimkan link Kak Dia, jadi tidak langsung menjawab chat itu ya, jadi akan dikirimkan link, nanti peserta akan mengupload data-datanya. Nah itu sudah dilindungi nanti keamanan, sudah dijamin nanti keamanan datanya di sana, jadi tidak pernah meminta melalui SMS ataupun by phone gitu. Kalau meminta itu emang nggak ada ya, Bu ya? Iya nggak ada Kak Dia. Kalau misal menghubungi peserta itu, Bu, apakah ada, Bu? Ada, kalau menghubungi peserta itu ada. Jadi kita punya kegiatan itu telecollecting. Telecollecting itu mengingatkan kepada peserta untuk membayar iuran. Tapi datanya sudah ada di kita. Jadi datanya sudah ada di BPJS Kesehatan. Nanti dari teman-teman petugas telecollecting ini yang akan mereminder atau mengingatkan peserta untuk membayar iuran, gitu Kak Dia. Tapi tidak ada permintaan data. Pada kegiatan tersebut tidak ada permintaan data seperti meminta NIK, kemudian nomor rekening, kemudian password, seperti itu tidak ada. Karena datanya sudah ada di BPJS Kesehatan. Dari pihak BPJS Kesehatan hanya melakukan reminder bahwa oh peserta ini mempunyai kewajiban untuk membayar iuran sekian bulan. Seperti itu. Kalau kegiatan seperti itu ada Kak Dia. Bisa digarisbawahi ya, sahabat JKN, bahwasanya ini kalau menghubungi itu hanya mengingatkan gitu ya, Bu ya. Iya. Nanti jangan-jangan terbalik lagi, Bu, yang penipuan dikira beneran, yang beneran dikira penipuan Iya. gitu. Lalu kalau ini, Bu, langkah-langkah, Bu, apa sih langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi diri mereka dari penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan ini sendiri, Bu? Kalau untuk melindungi, yang pasti jangan disampaikan. Kalau kita sendiri pun, kita semua punya kewajiban ya untuk melindungi data-data pribadi kita. Jadi jangan pernah menyampaikan data-data pribadi kita kepada orang lain yang tidak dikenal. Itu yang pertama. Kemudian jika ternyata masih tetap menerima SMS, WA, ataupun menerima kunjungan, recheck kembali Kak Dia. Jadi pastikan apakah ini betul atau tidak, bisa konfirmasi kepada pihak BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan sudah mempunyai beberapa kanal layanan untuk menerima pemberian informasi ataupun pengaduan peserta, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Lalu itu upaya apa yang bisa masyarakat lakukan gitu, Bu? Kemana mereka harus melaporkan hal tersebut, dan apakah BPJS Kesehatan itu menyediakan saluran khusus untuk menerima laporan? Kalau sudah tertipu berarti ada yang dirugikan ya, berupa materi ya Kak Dia. Nah kalau itu sudah diatur sendiri, silahkan nanti menghubungi yang berwajib. Tapi kalau ingin menyampaikan pengaduannya kepada BPJS Kesehatan, kita punya layanan Pandawa di 08118 165 165. Itu peserta bisa menyampaikan pengaduan di sana bahwa telah terjadi penipuan kepada peserta JKN. Kemudian juga ada call center di 165 yang bisa dihubungi oleh peserta, dan juga bisa menyampaikan langsung ke kantor BPJS Kesehatan Kak Dea. Jadi kalau untuk yang mengalami kerugian materi, ya kita selesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu lapor kepada yang berwajib Kak Dea. Tapi kalau BPJS Kesehatan ya belum bisa tidak bisa mengembalikan kerugiannya, karena memang tidak dilakukan oleh pegawai BPJS Kesehatan. Yang kita bisa bantu adalah meneruskan
terkait kejadian ini supaya tidak terulang di kemudian hari kepada peserta atau calon peserta yang lainnya gitu Mbak Dia. Tapi semoga tidak ada yang tertipu ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Ibu Anita atas informasi dan tips yang sangat berguna tentang bagaimana kita bisa waspada terhadap penipuan yang marak ya Bu ya. Iya. Semoga dengan adanya podcast ini sahabat JKN itu terselamatkan gitu Bu, dan informasinya bisa diterima dengan baik gitu. Mudah-mudahan ya Kak Dia, apa yang kita obrolkan hari ini terkait dengan penipuan ini sampai kepada peserta, supaya peserta juga waspada terhadap penipuan-penipuan yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Betul, semoga setelah mendengarkan podcast ini sahabat JKN kita itu bisa lebih berhati-hati. Jadi bagi para sahabat JKN, pastikan untuk selalu waspada dan jangan mudah percaya jika informasi itu mencurigakan, apalagi yang meminta data pribadi atau uang. Tetap cek kebenaran informasi dari sumber resmi BPJS Kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Dianindi, terima kasih. Tetap waspada.